sini 1 liter kolase untuk hidupkan bakteri. Kolase ini buat itu. Kita di sini tidak ada kolase. Kolase. 1 liter kolase sekali. Kolase 1 liter. Oke, kita tutup sekarang. Kolase 1 liter. Ya. Kalau tidak ada molase pakai gula merah juga boleh. Gula pasir juga boleh. Gula sabu. Jangan gula sabu. Gula pasir. Orang tahu Gula pasir itu boleh. gula sabu. Gula sabu nanti dia melengket. Nanti setelah 15 hari kita saring ini larutan itu yang disebut POC. air limbah. Pupuk POC itu apa? Pupuk organik cair air limbah tahu. Nah, hilangkan sehat. Dosis tadi masuk pas tahu 3 gelas 2 per 1 tangki air. Jangan lupa baru kita tanya. Nah, sekarang satu lagi. Jadi sepanjang 15 hari diaduk-aduk kan yang Tidak usah. dorong. Tidak perlu. Lanjut. Pagi Pak Kadis, saya minta pendapat tentang pelatihan kesan dan pesan tentang pelatihan pembuatan POC cair dari limbah tahu di kelompok Firdaus, Kecamatan Noimuti, Kabupaten Timur Tengah Utara. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya Dr. Ansionas Tamion MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timur Tengah Utara, untuk kesan dan pesan untuk praktik hari ini kami sangat, saya kira sangat luar biasa untuk kami. Yang pertama, sebetulnya ada kegiatan lain yang harus saya hadiri sebetulnya dari pagi tadi, tapi saya merasa ini penting. Kenapa penting? Karena ini yang pertama, ini cukup membantu masyarakat untuk ketersediaan pupuk. Kemudian yang sekarang ini pupuk masih langka. Tadi mereka sampaikan bahwa pupuk ini mereka sudah pesan DU sudah 4 bulan, ada yang sudah 2 bulan, tapi sampai sekarang belum kebagian. Nah, yang kedua, untuk kami Dinas Lingkungan Hidup, ini cukup membantu kami karena kegiatan ini mengolah limbah yang sebenarnya kita anggap itu buangan, tetapi bisa diolah menjadi nilai ekonomis, bisa bermanfaat untuk kelompok tani. Baik, dari DLH sendiri ada punya program kerja apa ke depannya? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, untuk Dinas Lingkungan Hidup, program ke depan kita berusaha untuk menyelesaikan masalah yang paling besar di kami di Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah sampah, yang kedua limbah. Kalau khusus untuk limbah dan sampah. Nah, kalau untuk sampah kami dari Dinas Lingkungan Hidup sementara ini proses untuk bangun TPA. Itu ke depan mungkin tidak 100% tapi masalah sampah teratasi. Yang kedua untuk limbah. Sampai dengan sekarang ini belum ada solusi untuk limbah. Nah, kegiatan yang dilaksanakan ini cukup membantu kami untuk menyelesaikan masalah limbah. Sehingga kami akan mendampingi, mendukung teman-teman dari kelompok Ekoenzim NTT untuk di kelompok-kelompok yang mau untuk kita mengolah limbah menjadi nilai ekonomis. Baik, pesan terakhir Pak untuk masyarakat agar mereka bisa mengelola sampah dengan baik bagaimana Pak? Ya, yang pertama untuk sampah sesuai dengan regulasi bahwa sampah itu sebetulnya dikelola oleh mereka yang menghasilkan sampah. Sebetulnya kalau kita semua sadar sampah ini tidak ada masalah. Kalau sesuai dengan hasil survei BPS tahun 2018, 72% orang Indonesia itu tidak peduli terhadap sampah. Nah, untuk mengatasi sampah sebenarnya dari diri kita, dari rumah tangga, dari pribadi kita, dari keluarga, kemudian ke komunitas dan secara keseluruhan untuk masyarakat. Kalau kami sambil menangani sampah juga sambil sosialisasi supaya masyarakat bisa sadar untuk mengelola sampah. Baik, terima kasih Pak dan selamat siang. Baik, terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Kabid. Saya minta kesan dan pesannya soal pelatihan kita di kelompok Firdaus pada hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang
untuk TVRI. Kesan saya dalam pelatihan kita hari ini, kesan saya cukup bagus karena kita mendapat respon yang baik juga dari anggota kelompok tani, yang notabene anggota kelompok tani ini mereka ternyata sudah sangat lokasinya juga, areal pengelolaannya juga cukup luas, sehingga kita berharap dari kelompok tani ini bisa menjadi pilot project untuk kelompok-kelompok tani yang lain. Baik Pak, harapan Pak untuk pengelolaan sampah secara teknisnya dari DLH bagaimana Pak? Oh ya, baik, harapan saya untuk pengelolaan sampah khususnya limbah tahu tempe, yang kebetulan kita di TTU ini sudah hampir sekitar 10 pengusaha tahu tempe. Nah, ini sudah menghasilkan limbah cukup banyak, dan limbah yang dihasilkan ini rata-rata tidak terkelola secara baik, sehingga dia bisa masuk ke media lingkungan dan bisa mencemari lingkungan, juga dapat mencemari air. Sehingga program untuk perubahan mengubah limbah tahu menjadi pupuk organik ini adalah salah satu program yang sangat bermanfaat, dan ini menjadi harapan kita ke depan untuk menjadi salah satu program yang bisa digunakan oleh hampir seluruh kelompok tani, sehingga bisa mengatasi salah satu sumber pencemaran lingkungan ini. Baik Pak Kabid, program strategis dari DLH sendiri untuk kelompok tani apakah hari ini hanya di kelompok Firdaus atau masih berlanjut Pak? Kita rencana tidak hanya di kelompok Firdaus ini. Kita berharap di hampir semua kelompok tani di seluruh TTU, bagi kelompok-kelompok tani yang memang welcome untuk menerima keberadaan kita. Baik Pak, pesan terakhir Pak soal bagaimana masyarakat mengelola sampah ini, silakan Pak. Baik, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat TTU untuk sedapat mungkin mengelola sampahnya secara baik. Pisahkan sampah yang organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu kemudian bisa berfungsi kembali menjadi pupuk, tetapi sampah anorganik seperti plastik dan lain-lain itu kalau bisa dikurangi. Hanya dengan cara satu, misalkan pergi belanjalah bawa kita punya kantong, jangan gunakan kantong plastik, tetapi kalau kita bisa kembali ke kita punya kantong tradisional itu yang namanya snippy. Itu kantong itu kita pakai, yang terbuat dari daun lontar dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengurangi sampah plastik di kita punya daerah ini. Baik Pak, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Siang Ibu, siang ini saya ingin mendengar kesan dan pesan dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang telah mengikuti pelatihan pupuk organik cair dari limbah tahu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya nama Maria Carmelita Dacosta, Ketua Kelompok Tani Firdaus, Desa Nemuti, Kecamatan Nemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Manfaat yang kami dapat dari pelatihan ini sangat besar karena keterlambatan pupuk kimia yang sangat kami harapkan terbantukan dengan pupuk organik cair yang sudah kami ikuti beberapa kali lalu kami mengikuti pelatihan ekoenzim dan sangat berhasil untuk tanaman kami. Kali ini kami mengikuti lagi pupuk cair limbah tahu ekoenzim. Ya. Semoga dengan kegiatan hari ini tanaman kami semakin baik. Ya. Terima kasih. Baik Ibu, harapan Ibu untuk pemerintah daerah atau dinas terkait bagaimana? Besar harapan kami untuk pemerintah daerah maupun pemerintah dari provinsi sampai ke pusat, perhatikan kelompok-kelompok tani dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang kami sampaikan, karena kami sangat berharap untuk mendapatkan alsintan, alat mesin, rontok, traktor, karena kami di sini membutuhkan ini. Setiap kali rontok, biaya rontok sangat tinggi dan biaya traktor sangat besar. Baik, kalau begitu terima kasih Mama. Selamat siang. Terima kasih.